aktivitas kampanye ini yang paling utama di hari hanya itu adalah mengawal suara. Seperti memang arahan dari Pak Prabowo, ya kita pentingnya mengawal suara sampai penghitungan. Tentu artinya ini adalah bagian dari kawal demokrasi yang tujuannya untuk menciptakan pemilu damai gitu. Nah, kita lebih kepada platform digital, media informasi, dan tentunya sebelum pengawalan suara di hari H ini, kita ada kegiatan BIMTEK tujuannya untuk pendidikan politik ya, melalui platform Suara Pagi. Kemudian juga ada kegiatan kampanye digital lewat online, dan memang segmentasinya karena DPT 56% ini adalah dari pemuda dan milenial. Tentu ini bagian dari program, ya kita mengikuti program hilirisasi digital dari Mas Gibran, seperti itu kira-kira. Jadi kita adalah sebagai platform digital. Nah, salah satu user penggunanya adalah Mas Zain. Gitu. Jadi kita platformnya Mas Zain adalah user gitu. Jadi ini Kawal Suara Pagi itu kayak apps gitu ya, aplikasi. Betul, ya. aplikasi. Jadi semua teman-teman yang tadi para pejuang milenial itu download dari semua mereka, dari tersebar dari seluruh Indonesia, mendownload ini, dan mereka bekerja dan mengirimkan hasil dari penghitungan suara. Iya, ini kan partisipasi. Ini sudah semacam quick count juga ya nggak sih? Iya, cuman ini adalah teman-teman yang tidak menjadi saksi resmi tapi ingin berpartisipasi. Iya, relawan-relawan ya. Relawan suka dan kan? Iya. Relawan yang memang tidak digerakkan secara organik, ini betul-betul kerelaan dan keikutsertaan masing-masing dari seluruh Indonesia tersebut. Karena tujuannya tetap ingin memenangkan dan mengawal suara kemenangan dari setiap TPS. Baik. Itu. Nah, Kawal Suara Pagi ini sejauh ini sepanjang hari ini seperti apa, Mas? Berapa persen yang kemudian mendownload, lalu berapa persen kemudian yang memang bekerja atau melaksanakan memang partisipasi untuk menjaga suara tadi, seperti apa, Mas? Nah, jadi dari hasil ini nanti juga setelah saya berbicara ada tim engineering kita, Mas Sidik, yang akan menyampaikan hasil. Namun kalau untuk dari gambaran kita aplikasinya pun itu baru dalam waktu 1 bulan. Jadi pertama kali rilis di Play Store itu 12 Januari, artinya 1 bulan terakhir ini itu sudah hampir 25.000 yang download aplikasi kita di Play Store. Kemudian yang usernya adalah mereka sukarela yang ingin partisipasi dari BIMTEK digital untuk pemilu, kemudian kampanye digital, dan terakhir adalah ya kita kawal suara kemenangan ini, dan ini harus kita jaga sampai benar-benar hasil dari tabulasi KPU ini sesuai dengan hasil yang kita rekapitulasi saat ini gitu. Baik. Nah, kalau melihat hasilnya, tim Kawal Suara Pagi melihat hasil quick count dan hasil yang Suara Pagi sudah hasil hari ini udah bisa dapatkan, gimana sejauh ini? Nah, kalau untuk hasil dari tabulasi kita sekitar 58% untuk Pak Prabowo. Kemudian yang nomor paslon 1 sekitar 22%, kemudian yang paslon 3 sekitar 16%. Artinya ini tidak beda jauh dengan apa yang menjadi quick count dari lembaga-lembaga survei lainnya, termasuk dari lembaga independen yang banyak lah, ada sekitar 30-an. Ini kita memang sama, dan ini konkret dalam artian dari yang kita foto adalah benar-benar itu dari foto C1 plano. Jadi ketika masyarakat ini kan partisipasi simpatisan pendukung Pak Prabowo Gibran ini, itu dari C1 plano yang difoto. Jadi yang sudah di hasil rekap langsung kita masuk di dalam tabulasi perhitungan kawal suara ini. Gitu. Kalau lihat hasilnya dari Suara Pagi, Mas, dari hasil yang sekarang kita lihat bersama-sama, ada Lembaga Survei Indonesia, ada Cyrus Network, ada LSI Deni JA, ada LSN. Mirip-miripkah hasilnya dari yang Suara Pagi? Mirip-mirip, bisa ditampilkan sih tadi. Bisa ditampilkan? Iya. Bisa ditampilkan hasil dari Kawal Suara Pagi? Oke, nanti kita ada proses nanti teman-teman akan siapkan. Iya, hasilnya sama dan tidak beda jauh, dan itu range-nya itu sekitar 58% yang tadi seperti 58%? Iya, jadi sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Iya, 58% untuk Mas Iqbal. Ini ada yang 57, ada yang 58. Ya, kita ada sekitar 25.000 user, kemudian 25.000 user. Terus 458 25.000 user ini semuanya mengirimkan foto
formulir C planonya? 22.000 yang mengirimkan foto Hasil TPS? Iya, dari apakah C1 plano. 2.000 artinya 25.000 TPS atau satu TPS bisa ada beberapa orang? Iya, satu TPS ada beberapa orang. Cuma kan kita lihat komparasi data. Tapi berarti kalau melihat itu berapa persen sih misal ya ada yang mungkin mengirimkan formulir hasil TPS yang misalnya yang ya mungkin dimanipulasi atau apalah. Nah, berapa persen mungkin dari hasil kawal suara pagi ini bisa meyakini bahwa yang sisanya misalnya berapa persen yang mungkin dari hasil yang tadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ada data yang palsu atau data bohong, dan berapa persen yang memang diyakini bahwa ini adalah formulir C plano yang betul-betul asli dan betul-betul resmi dari setiap TPS tersebut? Ya, dari marginnya sekitar 2% sih, 2%. Oke, 2% ya. Jadi sama-sama memang ada angka, tidak ada foto C1 planonya. Ya, karena kalau melihat hasil ini mungkin bisa kita saksikan bersama hasilnya. Karena kalau tadi yang Mas Iqbal sampaikan, tadi kan gini, beberapa lembaga survei ini kan form C plano juga, dengan petugas-petugas surveyor mereka gitu ya di 2.000 TPS. Nah, sementara kawal suara pagi ini hampir 25.000 ya. Kalaupun ada error-error ya 2% tadi ya. Jadi artinya TPS-nya lebih banyak, jauh, bahkan mungkin dianggap 10 kali lipat dari hasil. Ya, karena partisipasi teman-teman seperti Mas Zen, timnya kan. Karena ini relawan, Mbak. Relawan. Jadi kalau melihat ini kan tadi 10 kali lipat, ada 20.000 lebih gitu ya yang mengirimkan form C plano dari seluruh Indonesia. Dan ini quick count ini 2.000 TPS. Hasilnya hampir-hampir sama ya. Sama. Dan kenapa kita lebih besar? Karena kita relawan yang betul-betul cintakan untuk Prabowo. Kekuatan dari bawah langsung. Dari bawah langsung. Betul-betul dengan betul-betul mereka berarti teman-teman ini sejak mulai pencoblosan, solid ya. Pencoblosan mereka menunggu, betul-betul mengawal suara dan ikut menghitung, mendengar perhitungan. Dipoto tuh, habis itu diupload masuk gitu. Karena ini kan pesta demokrasi 5 tahun sekali. Artinya banyak teman-teman yang ingin partisipasi ini tidak hanya setelah mencoblos selesai, tetapi benar-benar menyaksikan hasil penghitungan suara. Mbak, kalau saya begini, ini bukan pesta demokrasi yang hanya untuk 5 tahun. Tapi ini bagaikan pesta pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dampaknya itu sampai ke alam akhirat. Berarti untuk kebaikan kita sebagai bangsa ya. Sampai ayah badan dikandung lepas jiwa. Kazen ini menurut saya udah menang tapi kayak masih kampanye nih. Karena benar-benar harus nunggu. Ini ada tim Mas Sidik nih, timnya Mas Iqbal ya, tim IT ya, pakarnya nih, yang akan menceritakan cara kerja dari mekanisme hampir 25.000 loh yang mengirimkan form C plano di seluruh Indonesia. Ini cukup rumit sebetulnya kalau saya membayangkannya. Mas Sidik, silakan Mas Sidik. Sudah bisa mendengarkan saya, Mas Sidik? Ya, suaranya kedengaran. Ya, Mas Sidik, silakan Mas. Ceritakan seperti apa sih kesibukan, kerumitan dan serunya hari ini kawal suara pagi. Silakan. Baik ya, sebelumnya kita bersyukur dulu ya, alhamdulillah hari ini semua kondisinya kondusif, walaupun di beberapa tempat mungkin ada wilayah yang hujan karena banyak juga relawan-relawan kita. Bang, maaf bang, delay bang, kita lagi kehujanan bang, ya macam-macam lah ibaratnya kan. Kegiatan teman-teman kita di lapangan gitu. Jadi hari ini memang kita, ya. Mas Sidik, saya mohon maaf nih, Pak Prabowo tiba di Istora Senayan, kita harus jeda sebentar, kita kembali ke Istora sebentar. Ini penting nih karena ada Pak Prabowo di Istora Senayan. Sebentar Mas, maaf ya Mas Sidik. Ya pemirsa, ini bisa kita saksikan bersama. Pak Prabowo sudah tiba di Istora Senayan, berarti kita saksikan sama-sama bagaimana suasana di Istora Senayan dalam malam pelaksanaan. Pak Prabowo akan menyampaikan pidato mengawal suara rakyat pada malam ini. Selamat menyaksikan. Apa yang lagi OTW?